Kita belum tahu apakah kebijakan itu bakal berhasil atau tidak. Jadi saya tidak dalam posisi mengatakan apakah itu kebijakan tepat atau tidak. Kita lihat aja dulu. Biar aja nggak apa-apa, kan semuanya nggak bisa puas. Itu presiden aja kepilih berapa? 58, 30 aja kan nggak puas kan? Itu hal yang wajar. Tapi nanti gini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Untuk pemerintahan yang baru berjalan 11 bulan ya menuju 1 tahun, kayaknya kecepatan deh. Terlalu jauh untuk berbicara pemilu 2029, apalagi sampai berakhirnya pemilu 2034. Pengacara senior Hotman Paris Hutapea masih bingung dengan putusan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memindahkan dana pemerintah 200 triliun ke 5 bank milik negara. Meski ia tahu tujuan Menteri Keuangan memindahkan dana besar ke 5 bank negara untuk membanjiri likuiditas. Dengan begitu ada perputaran uang di lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun begitu, Hotman enggan berspekulasi apakah tujuan Menteri Keuangan akan berhasil atas tidak. Namun yang sudah pasti, ialah bunga deposito sudah pasti turun. Dan karena kebijakan Menteri Keuangan yang baru, Hotman mengakui pendapatannya dari bunga deposito mengalami penurunan yang signifikan. Kini Hotman sedang dibuat galau apakah akan tetap menyimpan uangnya di bank atau menariknya untuk berinvestasi. Berhembus kabar jika Hotman akan membeli banyak tanah di Bali sebagai respons atas turunnya bunga deposito. Kalau bunga deposito turun di pasar ya kita nggak ada pilihan lain kan. Ya tinggal pilih apakah kita akan simpan uangnya terus di bank atau memang belanja yang benar. Memang jauh sebelumnya pun saya juga mau belanja banyak gitu loh. Ya. Saya banyak membeli tanah di Bali. Kita belum tahu apakah kebijakan itu bakal berhasil atau tidak. Jadi saya tidak dalam posisi mengatakan apakah itu kebijakan tepat atau tidak. Kita lihat aja dulu. Belum tahu, saya sendiri belum tahu. Tapi kan tujuan dia kan untuk membantu membuka lapangan kerja. Kalau memang itu tujuannya ya itu adalah memang kewenangan dari pemerintah. Ya kan? Ya kita lihat aja, kalau kita kan semua pengusaha juga maunya bunga setinggi mungkin. Ya. Tapi kan sekarang ini ada masalah. Bunga turun, sekarang mata uang asing naik terus. Sekarang Sing dolar aja udah hampir 13.000. Ya itu kali, apakah itu berkaitan saya nggak tahu, saya bukan ahli ekonomi. Terus turun, hari ini saya cek turun lagi. Ya. Berarti kerugiannya berapa? Maksudnya keuntungannya berbeda jauh. Aku nggak bisa lah ngomong secara detail begitu. Ya hitung aja dari 5% jadi 3,5%, berarti 1,5%. Berarti pendapatan dari bunga hilang sepertiga. Tapi saya lihat begini, ini kan baru ribut-ribut kemarin nih. Kita tunggu dulu deh, paling nggak sampai kebijakan tadi uang 200 triliun. Kebijakan untuk mendorong perekonomian mulai kelihatan dampaknya, baru kita akan pikirkan nanti. Tapi yang jelas sistemnya sudah siap sekarang. Koreksi kalau saya salah, setahu saya Himbara ini kan sudah punya PR sebelum dikasih 200 triliun tuh ada 2.000 lebih triliun yang dijadikan sebagai tugas untuk kredit-kredit kepada rakyat. Masalahnya 2.000 triliun itu belum terdistribusi, ditambah lagi PR 200. Makanya poinnya adalah Menteri Keuangan bukan hanya harus memberikan satu arahan fiskal kepada Himbara misalnya, tapi bagaimana memastikan strategi bank-bank itu juga memang menyerap kepada rakyat sehingga trickle down effect, nggak jadi diolah oleh pejabat-pejabat tingginya sehingga uang muter di mereka-mereka lagi doang. Uang-uang yang diberikan kepada bank untuk diputar kepada rakyat berhenti di nepotisme lingkarannya aja. Jadi uang 200 triliun ini berputar di mereka-mereka lagi yang lain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak hanya menuai kritik tajam dari Hotman Paris, tetapi juga dari akademisi Rocky Gerung.
mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu mengkritik fungsi dan wewenang Menteri Keuangan hanya sekedar juru bayar. Sontak saja tudingan keras Rocky Gerung mendapat tanggapan tak kalah kerasnya. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menganggap tuduhan Rocky Gerung sekedar juru bayar tidak benar. Ada banyak sektor dan lintas kementerian yang bisa diperintah langsung di bawah Menteri Keuangan bersama Menko Perekonomian. Purbaya juga yakin ke depan bisa membuat ekonomi Indonesia melesat tajam. Mantan petinggi LPS itu juga menantang Rocky Gerung untuk meminta maaf kepadanya jika pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6%, sebagaimana yang selama ini diragukan mantan dosen pembimbing skripsi artis Dian Sastro itu. Kalau ekonomi lagi bagus kencang sekali, ya kurangin utangnya. Tapi kalau lagi hancur, ya siapa yang ngasih stimulus selain pemerintah? Kayak gitu. Kita akan melakukan itu. Kemarin kan agak lambat dikit ya, kita biarkan pada level sekarang. Saya optimalkan semuanya. Nanti kalau naik kencang, ya kita kurangin. Tapi saya yakin dengan kebijakan yang baik, dengan sektor nanti swasta yang bisa berjalan dengan baik juga setelah di bottlenecking. Orang bilang kan, mana bisa Menteri Keuangan masuk sana? Saya kan cuma juru bayar, kata siapa? Rocky Gerung. Dengan tim akselerasi tadi, itu kan anggotanya banyak kementerian. Saya wakil ketua di situ, saya bisa masuk kemana-mana. Dengan diskusi kerjasama dengan Menko tentunya. Biar aja, nggak apa-apa, kan semuanya nggak bisa puas. Itu presiden aja kepilih berapa? 58, 30 aja kan nggak puas kan? Itu hal yang wajar. Tapi nanti gini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Ya Rocky Gerung ya? Itu kan itu semacam kontrol juga buat saya. Artinya gini, jangan terlena juga lu tidur melulu. Tentang-tentang di Kementerian Keuangan anak buahnya banyak, gaji naik gak? Gaji naikin sama dia. Terus tidur. Saya kesini bukan untuk tidur, kira-kira gitu. Itu kritik positif menurut saya. Tapi satu hal yang dia bilang katanya saya cuma juru bayar, nggak betul. Saya bisa masuk sana sekarang. Nah itu mesti dia koreksi nanti. Keinginan publik untuk melihat janji baru yang memungkinkan publik punya harapan, melampaui harapan publik pada Sri Mulyani. Hanya itu sebetulnya. Ya, kita kasih kesempatan untuk Menteri Keuangan yang baru itu. Secara hipotetik saya menganggap bahwa saudara Purbaya ini ditugas wajibkan oleh Presiden Prabowo untuk dua hal. Yang satu adalah cari sumber pemasukan rakyat, dan sumber pemasukan itu harus betul-betul dikembalikan hasilnya pada rakyat. Jadi kelihatannya soal redistribusi, kira-kira itu kalimat teknisnya, dimintakan atau ditugaskan oleh Presiden Prabowo supaya ada redistribusi aset-aset negara yang langsung tiba pada rakyat. Sementara itu, aktivis Sirdian Aurelio menyampaikan kritik terbukanya pada pemerintahan Prabowo Subianto, terutama dalam bidang ekonomi yang dianggap menjalankan sistem kapitalistik yang membuat rakyat menjerit. Dan dilantiknya Menkeu yang baru, Sirdian Aurelio berharap Purbaya Yudisadewa tidak hanya dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang terpuruk, tetapi juga berani mengkritik Presiden Prabowo yang dianggap salah dalam menerapkan kebijakannya. Kini segudang masalah harus dipikul Menteri Keuangan dan harus bisa diselesaikannya. Dapatkah Menteri Keuangan yang baru mengurai benang kusut perekonomian di negeri ini? Karena itulah yang ditunggu banyak orang, tidak terkecuali Sirdian Aurelio, yang selama ini dikenal kerap bersuara kritis terhadap pemerintah. Kami menyaksikan ekonomi yang kapitalistik. Apa itu ekonomi kapitalistik? Ketika gaji guru harus disejahterakan, malah yang sejahtera adalah komisaris, wakil menteri, rangkap komisaris, PR, pejabat publik, dan lain sebagainya. Itu ekonomi kapitalistik. Ketika harusnya anggaran bisa digunakan untuk kemudian membenahi kota-kota yang tertinggal, akhirnya yang dilakukan malah memotong transfer pusat ke daerah, PAD, malah terus-terusan menghabiskan anggaran di IKN. Jadi
balikanlah ekonomi kita kepada ekonomi kerakyatan. Buat Menteri Keuangan sebagai menteri baru, segudang masalah kita harapkan kepada Anda. Bagaimana menciptakan distribusi ekonomi yang merata, yang adil, bagaimana bisa ngerem kebijakan-kebijakan publik yang ini wasting nih, tapi nggak mau dievaluasi. Kita mengkritisi DPR nih, gajinya gede, tapi anggaran DPR itu cuma 0,26% APBN. Anggaran MBG itu nyaris 5% APBN. Artinya, Menteri Keuangan harus berani mengkritik juga presidennya di internal, berkaitan MBG, Koperasi Merah Putih, berkaitan dengan anggaran Polri, anggaran Menhan, dan lain sebagainya. Karena anggaran-anggaran itu bisa dialihkan harusnya buat kesejahteraan guru, buat penciptaan lapangan pekerjaan yang luas, buat perbaikan transportasi umum, buat transisi energi bersih sehingga udara kita bersih dan lain sebagainya lah. Kita berapa itu? Kalau misalnya sekarang dia baru jabat sebulan aja udah terkesan keren, pertanyaan cuma satu. Cuma dua pertanyaannya. Ini emang Purbaya ini jago banget? Atau sebenarnya Purbaya biasa aja tapi Sri Mulyani kemarin yang emang jelek banget? Gitu aja. Kalau kita lihat dan kita bisa nilai memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani kan gitu ya. Makanya beliau penganut azas Keynesian economic, bahwa negara bisa mengintervensi fiskal. Nah, itu yang berbeda dengan Bu Sri Mulyani yang lebih ke driving the wave, ya kan. Bagaimana ekonomi berjalan seperti apa, beliau ikut dan driving the wave, ya kan, ikut gelombang itu sehingga orang bisa menyesuaikan diri dengan itu. Nah, itu saja sebenarnya ya. Mudah-mudahan ini sejalan, bahwa saya pikir sejalan dengan apa yang diinginkan dan mazhab dan cara Pak Prabowo memerintah, bahwa negara harus hadir, negara harus intercept, negara harus intervensi, ya kan, apabila memang dirasa ada bottleneck ya, ada keresahan-keresahan, negara harus hadir di situ. Pemerintahan Prabowo Gibran belakangan ini memang sedang menjadi sorotan publik. Tidak hanya soal laju pertumbuhan ekonomi yang terseok-seok yang mengundang badai kritik, tetapi juga berbagai kebijakan lainnya yang dianggap militeristik. Dan yang menariknya, isu politik kini kembali memanas setelah pernyataan mantan Presiden ke-6, Joko Widodo, yang memerintahkan relawannya mendukung Prabowo Gibran 2 periode, menuai banyak kritik dan kecaman. Tidak terkecuali partai yang dulu membesarkan namanya, PDI Perjuangan. Melalui kadernya, Adian Napitupulu, menganggap sikap mantan Presiden Joko Widodo yang memberi perintah pada relawannya untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran kembali maju pada di 2029 dianggap tak tepat di tengah kondisi bangsa yang sedang sekarat. Kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan, bagi Adian lebih layak untuk diucapkan ketimbang memikirkan anaknya kembali maju di pemilu 2029 yang masih lama. Menanggapi pernyataan mantan Presiden Joko Widodo dan kritik keras PDI Perjuangan, lantas apa sikap Partai Gerindra sebagai partai yang berkuasa di pemerintahan saat ini? Benarkah hubungan Prabowo dan Joko Widodo sudah retak atau sebaliknya makin kuat? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Bahwa setiap mantan presiden itu adalah tokoh bangsa. Oleh karena itu mazhab dari Pak Prabowo untuk tetap menghormati setiap masukan dari semua tokoh bangsa. Baik itu Bu Mega, sebagaimana kita ketahui, sampai Pak Prabowo datang ke rumahnya. Begitu juga dengan Pak SBY, begitu juga dengan Pak Jokowi. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, bahwa itu mazhab politik Pak Prabowo, menghormati semua mantan kepala negara kita. Pemerintahan yang baru berjalan 11 bulan ya menuju 1 tahun, kayaknya kecepatan deh. Terlalu jauh untuk berbicara pemilu 2029, apalagi sampai berakhirnya pemilu 2034.
kejauhan. Kedua, kalau kita lihat terlalu banyak masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat kita, Gen Z kita yang sedang galau, bagaimana setelah mereka selesai kuliah, dapat pekerjaan atau tidak dan sebagainya. Petani-petani yang pusing karena sertifikat transmigrasinya masuk dalam kawasan hutan dan lain-lain itu kayaknya nggak tepat deh kita ngomongin pemilu sekarang. Kenapa sih kita tidak berbicara tentang lapangan kerja buat rakyat dulu, kita bicara tentang upah buruh dulu, kita bicara bagaimana kemudian transmigran itu mendapatkan kepastian hak atas lahannya, bagaimana desa-desa itu dilepaskan dari kawasan hutan, bagaimana dengan potongan-potongan aplikator terhadap driver ojol. Kayaknya itu deh yang harus kita jawab saat ini, itu dong yang harus kita omongin saat ini gitu loh. Kita tidak mau berandai-andai, saya lebih tertarik kita bicara tentang persoalan-persoalan hari ini untuk menjawab masalah-masalah rakyat hari ini, masalah pengangguran, PHK massal, dolar naik, kemudian masalah bencana alam, masalah banyak sekali gitu loh. Ngapain sih kemudian kita harus bicara pemilu dulu? Kita sih mengajak seluruh rakyat dan seluruh pejabat negara, anggota DPR RI berbicara tentang situasi sekarang lah. Bagaimana kemudian kita secara bergandengan tangan bersama-sama melewati situasi yang sulit ini agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang besar di kemudian hari. Pemilu nanti aja lah bicarainnya. Undang-undangnya saja mungkin harus didiskusikan lagi gitu loh. Masih terlalu dini Pak ya? Loh iya dong, kan kemarin MK mengeluarkan beberapa keputusan terkait dengan pilkada, terkait dengan pilpres, terkait dengan pileg segala macam. Dan mungkin kan akan ada revisi undang-undang pemilu. Undang-undangnya masih mau diomongin, sudah bicara paket-paket. Problem rakyat masih banyak, sudah bicara pemilu, janganlah. Yang saya inginkan adalah bahwa di tengah banyaknya masalah yang dihadapi rakyat, kita bicara itu, kita fokus yuk. Kita fokus bicara problem-problem kerakyatan aja yuk. Kita fokus bicara tentang pupuk, kita fokus bicara tentang rumah-rumah yang harus diberikan negara pada rakyat, kita fokus tentang tanah pertanian, kita fokus tentang upah buruh, kita fokus tentang driver ojol, kita fokus tentang kebebasan berpendapat, kita fokus terhadap melawan represivitas negara, kita fokus, itu aja dulu lah, jangan bicara pemilu dulu. Dia masih pengen berbicara politik, ya itu hak politik dia, tapi kayaknya nggak tepat ya kalau sekarang. Itu loh, biarkan saja kemudian Prabowo bekerja dengan nyaman, program-programnya banyak dan berat gitu loh. Tadi di dalam saya sampaikan bahwa Prabowo itu dalam konteks ide MBG itu sedang berbicara tentang generasi berikutnya. Terlepas dari ada banyak masalah yang muncul, tapi gagasan itu adalah gagasan untuk membangun generasi berikutnya. Nah, sementara Jokowi berbicara pemilu berikutnya. Orang katakan bahwa negarawan akan selalu berbicara tentang generasi berikut, politisi berbicara tentang pemilu berikutnya, begitu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.